Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yuli Fatmelia. Nah, di sini saya dari kelompok 15, tugas migrasi data UDO akan memaparkan terkait penugasan dari migrasi data. Nah, adapun anggota kelompok 15 itu adalah saya Yuli Fatmelia dengan CP 192. Nah, kemudian saya dibantu oleh teman saya yang berasal dari kelompok lain, yaitu ada Serlintan Mutiara Faiza NP CP 185 dan Siti Lailatus CP 186. Berikut pemaparan dari kelompok 15 terkait dengan migrasi data UDO. Nah, untuk company profile itu bahwa PT Amnesty itu merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang accounting, inventory, dan juga purchase terkait dengan barang-barang elektronik. Kemudian ada visi dan misinya, yaitu menjadikan perusahaan global dalam industri barang-barang elektronik dengan menghadirkan dan mengutamakan kualitas barang. Nah, kemudian juga memberikan desain yang sangat inovatif, kreatif, dan juga solusi fungsional untuk memenuhi kebutuhan elektronik rumah tangga. Nah, untuk address-nya itu ada nama PT Amnesty, address-nya Jenderal Sudirman nomor 15 Jakarta Timur, dengan nomor PON dan juga nomor email sudah tertera di daftar. Nah, untuk skenario dari tugas migrasi data ini yaitu melakukan impor data. Melakukan impor data dari suatu modul, kemudian kita konfigurasikan ke UDO, database UDO sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, adapun ada lima user atau 5 modul yang mana nanti ini kita lakukan dalam proses migrasi data. Yang pertama itu ada admin IT yang bertugas untuk menginstal modul dan juga basic setup. Kemudian yang kedua ada POS, yaitu import data dan juga membuat POS. Kemudian yang ketiga ada accounting, melakukan import data. Dan yang keempat itu ada purchase, itu melakukan import data dari modul purchase, kemudian create group dan juga login karyawan. Dan yang keempat ada inventory, yaitu import data dan juga backup database. Nah, yang pertama itu adalah admin IT, yaitu bertugas sebagai instalasi modul dan juga basic setup. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari proses staff IT. Perkenalkan, nama saya Yuli Fatmilia dengan CP 192. Nah, untuk staff IT ini saya akan melanjutkan terkait dengan konfigurasinya. Yang pertama itu tadi kemarin sudah diisi terkait fiscal location-nya, itu adalah Romania, chart of account. Kemudian kita akan mengisi di bagian teks. Sebelumnya ini saya akan mengkonfigurasi di modul accounting ya teman-teman. Oke, nah, selanjutnya ini kan tadi terkait teks. Terkait teks ini ada dua, sales text dan ada purchase text. Di sini saya menerapkan untuk teksnya itu adalah PPN 11% semuanya. Kemudian ada case of discount tax reduction, ini kita sesuaikan yaitu early payment. Kemudian ada EU intra-community distance selling, di mana ini teks yang berlaku di Eropa. Kemudian yang selanjutnya ini adalah cash basis, di mana cash basis ini adalah terkait dengan pembayaran kas secara basic untuk pajak. Nah, di sini kita klik centang dan di sini ada dua, ada tax cash basis journal dan ada juga basis tax reserve account. Nah, kemudian untuk cash basisnya ini saya mengisi yang tax cash basis journal mengikuti di sistem yaitu cash basic tax. Selanjutnya ada rounding metode, di mana untuk rounding metode ini saya memilihnya di bagian round over line. Kemudian ada text cloud,
ada verifikasi VAT numbers, ada fiscal country-nya itu di Romania sesuai dengan negara yang sesuai skenario negara saya. Dan ada yang selanjutnya setelah kita mengisi teks itu mengisi currency, di mana untuk currency untuk perusahaan ini itu mata uangnya itu menggunakan RON, yaitu Romania, maka mata uangnya itu adalah RON. Ini ada automatic currency rates, di mana kalau kita ingin melakukan otomatisasi terkait currency rates itu ini bisa kita klik centang, namun saya tidak akan melakukan otomatisasi. Kemudian ada customer invoice. Nah, di customer invoice ini itu yang pertama ada default sending option, di mana nanti dari customer invoice itu akan memberikan sebuah dokumen ataupun file di mana nanti dikirimkan ke customer. Nah, ini di customer invoice ini ada dua, saya pilihnya yaitu print dan juga send email. Jadi nanti dari sistem itu akan melakukan send and print, itu memilihnya bisa print atau bisa send email. Kemudian di sini ada customer address, itu berkaitan dengan alamat dari customer. Ini bisa kita klik centang dan bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Kemudian juga ini ada kolom warning, di mana teman-teman kalau misal mau mengaktifkan terkait dengan warning di modul accounting ini bisa kita klik centang. Ada interest tab, ada sell reserve, kemudian ada sell credit limit. Nah, di sini kalau semisal dari teman-teman akan mengaktifkan dari sell credit limit, itu bisa kita klik centang. Kemudian yang selanjutnya ini adalah terkait dengan snail email. Nah, untuk snail email ini ada print in color, ada print both sides, dan add a cover page. Nah, saya akan memilih print in color. Kemudian ada line subtotal text display, itu ada dua. Jadi untuk line subtotalnya itu mau include atau mau tidak. Nah, untuk line subtotal text display itu saya memilihnya text exclude, di mana ini teksnya itu tidak include atau tidak langsung. Kemudian ada cash rounding, default Ecoterm terkait dengan perusahaan, dan juga default terms condition. Oke, selanjutnya itu terkait customer payment. Di customer payment ini yang pertama ada invoice online payment. Ini merupakan pilihan bahwasanya nanti dari pembayarannya itu apakah bisa diperkenankan untuk online, maka ini saya klik ada centang. Kemudian ini ada SEPA direct debit, ini berkaitan dengan pembayaran di Eropa. Kemudian ada batch payment. Kalau semisal teman-teman ingin melakukan pembayaran secara per batch, ini bisa diklik centang. Kemudian ada QR code, di mana nanti pembayarannya itu bisa menggunakan QR code untuk invoice-nya. Ini bisa klik centang, maka akan saya klik, karena saya akan mengaktifkan QR code nanti dalam pembayarannya. Terus, di mana untuk vendor bills ini terkait dengan purchase receipt. Nah, ini kita bisa melakukan pengaktifan untuk purchase receipt, dan bisa juga tidak. Kemudian ada vendor payment. Nah, di proses pembayaran vendor, itu nanti di sini ada kolom checks, di mana nanti dari vendor itu bisa melakukan pembayaran secara checks. Maka akan saya klik centang, di sini ada SEPA, di mana ini pembayarannya itu di Eropa. Kemudian ada digitization, ini terkait dokumen. Kemudian ada default accounts, ini saya mengikuti oleh sistem. Kemudian ini ada bank dan cash. Nah, di bank dan cash ini merupakan file yang akan diimport ke modul accounting. Bisa CSV, bisa OFX, bisa QEF, bisa CAMT. Nah, ini bisa kita pilih salah satu, mau CSV, OFX, QEF, dan juga CAMT. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini ada fiscal period. Ini masih saya sesuaikan dengan sistem UDO. Kemudian ini ada analitik. Nah, di analitiknya itu ada dua. Analitik accounting dan juga margin analysis. Di mana kalau yang analitik accounting ini menganalisis terkait accounting, dan yang margin analysis ini menganalisis terkait dengan margin dari suatu produk. Kemudian yang lainnya ini masih kita mengikuti oleh sistem.
Jika semuanya sudah terisi, maka kita langsung aja kita klik save. Jika sudah melakukan konfigurasi di modul accounting, ini kita ke modul inventory. Nah, di modul inventory ini yang pertama kita akan melakukan konfigurasi di bagian operation. Di bagian operation ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada package, itu terkait dengan produknya, itu adalah mau per pack atau mau per parcel, apa per box. Kemudian nanti yang kedua ini adalah warning, nanti akan ada informasi terkait, misal ada blog terkait suatu produk, ini nanti akan muncul warningnya. Kemudian ini berkaitan dengan quality, itu terkait dengan melakukan transfer teksnya. Ada reception report, ini akan memperlihatkan terkait dengan quantity yang tersedia. Kemudian ada batch transfer, ini akan memberikan informasi terkait dengan proses transfer tapi per batch. Kemudian ada picking policy, ini kita akan melakukan pengiriman itu kapan. Ini sudah ada beberapa pilihannya. Shipping products as soon as available with back order atau shipping all product at once. Kemudian di sini saya akan memilih yang shipping product as soon as available. Sesegera mungkin jika sudah tersedia. Kemudian ada annual inventory-nya, itu untuk annual inventory, itu saya mengambilnya 31 Desember. Nah, untuk operation sendiri, ini saya memilih untuk yang tadi, pancakes. Kemudian nanti ada batch transfer. Kemudian dan juga ada receipt report. Oke, yang selanjutnya ini di barcode. Ini ada barcode scanner. Ini bisa kita pilih ataupun kita tidak untuk penggunaan barcode. Kemudian ada shipping. Ada shipping ini ada dua. Ada 4 email confirmation, SMS confirmation, ada signature, dan juga ada delivery metode. Nah, untuk konfirmasinya itu saya memilih di bagian SMS confirmation. Di mana nanti di SMS-nya itu sudah ada template-nya terkait dengan delivery send by mail atau yang lainnya. Jadi, untuk konfirmasinya itu saya pilih salah satu yaitu SMS confirmation dengan SMS template-nya yaitu send by email text message. Kemudian di sini ada signature. Kalau semisal dari teman-teman mau mengaktifkan tanda tangan atau validasi, ini bisa kita klik centang, dan juga ada delivery metode. Ya, selanjutnya ini adalah shipping connector. Nanti ini kita menyesuaikan oleh sistem. Kemudian ada produk. Nah, di produk sendiri ini ada 3 teman-teman. Ada 3 jenis dalam pengaturannya. Ada 3. Yang pertama ada produk varian, ada produk pancake Vikings, ada juga unit of measure. Nah, untuk produk sendiri, ini saya yang pertama ada produk varian, di mana produknya itu kita setting, kita memberikan informasi terkait produk itu berdasarkan varian. Bisa warna, bisa ukuran, dan bisa masih banyak lagi. Jadi untuk produknya, ini saya pilih yang bagian varian, jadi nanti bisa kita setting terkait variannya itu mau apa aja. Kemudian ada traceability. Untuk traceability ini ada 2 teman-teman, ada lot serial number dan juga ada consignment. Kemudian untuk traceability saya pilih yang lot and serial number. Kemudian ada valuation. Ada valuation itu ada 2, ada display lots dan juga landed loss. Nah, kemudian ada warehouse. Untuk warehouse sendiri ini ada 2, yaitu storage location dan juga multi-step rotation. Nah, untuk storage location ini saya pilih yang ini. Yang pertama yaitu untuk melihat produknya itu berada di warehouse berapa, storage-nya, lokasinya itu berada di warehouse berapa apa, dan juga di sini kalau yang multi-step routes itu juga akan menampilkan routes apa saja terkait suatu produk. Kemudian ada advanced scheduling, ini kita juga mengikuti oleh sistem. Nah, jika sudah terisi semua, maka langsung saja kita klik save. Oke, jika tadi sudah kita melakukan konfigurasi di bagian inventory, ya selanjutnya ini di bagian purchase. Nah, di bagian purchase sendiri ini ada beberapa yang harus kita konfigurasi. Yang pertama ada order. Nah, di order sendiri ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama ada purchase order approval, di mana untuk minimum amount ini bisa kita isi sesuai sama yang kita inginkan. Yaitu kalau saya yaitu 5.000. Kemudian untuk warning ini tadi bisa diisi dan bisa dicentang ataupun tidak.
Kemudian ada reset reminder, ini dapat kita melakukan otomatisasi terkait dengan reminder-nya. Maka langsung saja saya klik centang dan ini ada log konfirmasi. Jadi kalau misal ada konfirmasi order itu bisa kita klik kunci atau log ataupun tidak. Ada proses agreement juga terkait blanket order dan juga call for tenders. Nah, di sini saya order yang bagian order itu saya akan mencentang yang bagian purchase order approval dan juga ada receipt reminder. Nah, untuk yang invoicing, di invoicing ini ada dua, bill control dan juga three-way matching. Nah, bill control sendiri ini berkaitan dengan quantity dari vendor. Ada dua, ada order quantity dan juga ada reserve quantity. Nah, karena purchase itu maka reserve quantity. Kemudian ada produk. Nah, di bagian produk sendiri itu ada dua. Karena tadi bagian inventory itu saya memilih varian, maka di bagian produk purchase ini terkait dengan varian juga. Di varian sendiri ini ada dua varian varian dan juga ada varian grid entry, namun saya akan memilih yang varian saja, di mana untuk purchase itu nanti akan menyediakan atau menginformasikan terkait dengan varian dari suatu produk, bisa sesuai dengan warna, ukuran, dan masih banyak lagi. Kemudian ini terkait dengan produk package. Nah, di produk package ini bisa kita aktifkan dan juga bisa tidak, terkait dengan produk package. Kemudian yang terakhir ini ada logistik. Nah, di logistik sendiri berkaitan dengan dropshipping, di mana nanti vendor itu akan melakukan pengiriman secara langsung ke pelanggan dengan atas nama perusahaan atau toko, maka ini saya akan lakukan klik, kita pilih, dan kemudian jika semuanya sudah diisi, disesuaikan, maka langsung saja kita klik save. Oke, yang selanjutnya itu kita akan konfigurasi di bagian point of sale, ya, teman-teman. Nah, di point of sale sendiri ini kita langsung saja menuju ke bagian accounting. Nah, di accounting sendiri itu kan tadi di awal aku sudah melakukan default tax atau pajaknya terkait suatu produk yaitu senilai 11%. Kemudian di sini itu ada flexible tax atau ini terkait dengan fleksibel pajak. Kemudian ada default temporary account, ada juga default journal. Nah, di default journal ini itu ada yang pertama untuk order itu masuknya ke point of sale. Untuk invoice itu nanti masuknya di customer invoice untuk jurnalnya. Kemudian nanti selanjutnya ini adalah ada sales team. Nah, di sales team ini ada terkait dengan melakukan berikan informasi terkait dengan sales team, dan di sini ada down payment product. Nah, di sales team ini kita bisa pilih kayak mau pilih yang sales ataupun yang sales point of sale. Kemudian untuk down payment product itu terkait dengan pembayaran POS. Kemudian ada pricing. Nah, di pricing sendiri ini kita akan melakukan yang pertama ada flexible price list. Nah, di flexible price list itu jika kita akan kita klik, maka akan muncul seperti multiply price, advance price. Jadi nanti akan memunculkan sejenis diskon dan juga suatu formula. Nah, namun di sini saya tidak akan melakukan flexible price list, maka kita uncheck list. Ini terkait dengan produk price. Nah, di produk price sendiri, tadi kan saya memilihnya include, maka nanti teksnya itu sudah include dengan harga. Jadi nanti harga yang ditampilkan dalam suatu produk itu sudah include sesuai, udah ada pajak. Jadi pajak dan juga harga produk itu sudah jadi satu. Kemudian ada global discount, kemudian ada price control, ada line discount, dan juga ada promotion kupon gift card loyal program. Jadi nanti jika akan kita atur di bagian pricing-nya itu akan ada kupon, ada gift, ini bisa kita klik centang. Kemudian ada line discount, ini akan memperlihatkan di kasir untuk up diskonnya itu per baris. Kemudian ada bill receipt. Nah, di bill receipt sendiri, ini ada custom header footer, automatic receipt, dan user QR on key ticket. Nah, ini kita sesuaikan oleh sistem. Kemudian ada payment. Nah, di bagian payment ini kita bisa pilih metodenya itu mau apa aja. Yaitu saya sudah memilihnya itu secara
cash, ada bank, sama customer account. Jadi ada 3 metode dalam pembayarannya. Kemudian ada cash rounding kalau semisal akan melakukan pengaktifan di pembayaran secara cash itu nanti bisa boleh untuk kita aktifkan cash roundingnya. Dan kemudian ada set maximum difference. Nah, di sini kita bisa melakukan setting terkait dengan maksimal perbedaan atau perbedaan yang diperbolehkan, diperkenankan untuk membeli suatu produk. Kemudian ada account bills-nya, ini sudah mengikuti oleh sistem. Kemudian ada payment terminal. Nah, di payment terminal sendiri ini ada 4, ada ATM, Vantiv, Stripe, dan juga SIG. Nah, di payment terminal ini kita bisa pilih salah satu ya teman-teman terkait dengan accept payment-nya. Akan menggunakan jenis yang apa. Kemudian ada connection device. Nah, di connection device ini itu yang pertama ada e-post printer, e-outbox, dan juga customer display. Selanjutnya di bagian inventory ini terkait dengan operation tab. Nah, di operation tab sendiri ini kan ada beberapa my company, di mana ada receipt, ada return, post order, dropship, dan masih banyak lagi. Nah, untuk operation tab-nya ini saya memilih yang post order. Dan selanjutnya jika nanti akan mengizinkan terkait dengan ship letter, ini bisa kita pilih centang. Dan ini terkait dengan barcode. Karena tadi saya tidak memilih barcode, maka di sini juga saya tidak akan mencetaknya. Kemudian jika semuanya sudah terisi, maka langsung saja kita klik save. Oke, yang selanjutnya ini konfigurasi yang terakhir, yaitu di sales. Nah, di sales sendiri itu yang langkah yang pertama, itu kita akan mengkonfigurasi di produk katalog. Nah, di produk katalog tadi kan di awal saya sudah memilih untuk jenis produknya, itu saya akan melakukan penyetingan di bagian varian. Jadi nanti akan muncul beberapa varian terkait satu produk. Bisa warna, bisa ukuran, bisa bahan, dan masih banyak lagi. Maka di sini sudah akan tercetak otomatis terkait dengan varian. Kemudian di sini ada unit of measure, ada produk package, itu nanti uh, produknya itu bisa diperlihatkan sesuai dengan per page-nya, ada varian grid entry, sama deliver content by email. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang produk katalog itu sudah yang tadi varian. Kemudian di sini ada pricing. Di pricing sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama ada diskon. Nanti jika kita akan mengaktifkan diskon, maka nanti diskonnya itu akan muncul di sales order per baris. Kemudian yang kedua, ini ada price list. Nah, di price list sendiri ini akan memunculkan price list per produk. Per produk itu bisa kita pilih mau yang multiply atau yang advanced price rules. Saya akan memilih yang bagian multiply price rules. Kemudian ada margin. Nah, di margin sendiri ini akan memunculkan baris margin dalam ordernya. Kemudian ada diskon, loyalty, dan gift card. Nah, ini kalau dari sesuai skenario kita akan menerapkan diskon, loyalty, dan gift card, ini bisa kita klik centang, dan juga kita juga bisa klik enggak juga. Kemudian untuk customer account-nya itu free untuk sign up. Jadi untuk customer untuk loginnya itu bisa tanpa masuk itu bisa login. Jadi tidak perlu adanya undangan. Kemudian ada quotation dan order. Nah, di dalam quotation ini ada beberapa hal. Yang pertama ada online signature, di mana untuk melakukan konfirmasi atas pembayaran atas pembelian suatu produk, itu adanya membutuhkan tanda tangan online, maka akan saya klik centang. Kemudian ada quotation template, jadi nanti jika customer-nya sudah melakukan order, itu nanti akan diberikan suatu quotation, di mana quotation-nya itu terkait dengan barang yang dibelinya atau produk yang sudah dipesannya. Maka langsung saja kita klik centang. Kemudian ada juga self. Nah, untuk default template-nya itu nanti akan menyesuaikan. Kemudian ada default quotation validasi, ada low konfirmasi sales, ada online payment, ada quotation builder, self burning, dan juga pro forma invoice. Nah, untuk yang quotation order ini saya ada 2, online signature dan juga quotation templates. Kemudian yang selanjutnya ada Siping. Nah, di Siping sendiri ini ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam Siping. Namun dalam kali ini saya akan memilih yang bagian delivery metode,
di mana ini metode dalam melakukan pengirimannya atas suatu produk. Kemudian di sini ada Incoterms, di mana ini memperlihatkan terkait dengan Incoterm setiap order dan juga setiap invoice. Nah, untuk deliver metodenya itu ada OOPS, ada DHL, ada USPS, ada XP Port. Kemudian ada invoicing. Nah, invoicing sendiri ini yang pertama terkait invoicing policy. Di mana invoicing policy ini ada dua. Invoicing saat order dan juga invoicing saat deliver. Saat pengiriman dan juga saat penerimaan. Maka di sini saya memilih yang bagian invoice order. Kemudian ini adalah down payment. Jika akan melakukan pengaktifan bagian down payment, maka ini bisa kita pilih produk apa yang akan kita lakukan down payment. Kemudian yang terakhir ada connector. Connector ini berkaitan dengan koneksi, salah satunya yaitu ke Amazon. Oke, mungkin jika sudah terisi semua di bagian sales, sudah dikonfigurasi, maka langsung saja kita klik save. Oke, mungkin untuk job desk yang staff IT itu sudah selesai, yaitu tadi sudah menginstal modul dan mengaktifkan beberapa modul dan juga sampai ke konfigurasi di beberapa modul juga. Nah, mungkin itu saja untuk staff IT. Nanti akan dilanjutkan oleh staff yang kedua, yaitu terkait dengan accounting. Terima kasih. Di sini saya sebagai staf accounting yang bertugas sebagai mengimport data yang berhubungan dengan pencatatan laporan nantinya, yang dimana terdiri dari chart of account, data banks account, data journal entry, dan pengaturan mata uang, dan juga akan mengimpor data teks. Pertama, kita masuk terlebih dahulu pada halaman Udo menggunakan email yang telah dibuatkan oleh staff IT. Kemudian, yang pertama kita akan mengimpor data chart of account. Kita masuk ke modul accounting, kemudian kita klik configuration, kemudian kita pilih chart of account. Kemudian kita klik favorite, kemudian kita klik import record. Kemudian kita pilih upload file, kemudian kita pilih file yang akan kita import. Kita klik open. Kemudian kita klik tes. Nah, apabila sudah terdapat status everything seems valid, berarti file tersebut bisa di-upload. Kemudian kita klik import. Nah, di sini chart of account yang sudah kita upload barusan sudah berhasil. Untuk selanjutnya, kita akan mengimport data bank. Caranya kita masuk ke modul konteks, kemudian kita pilih configuration, kemudian kita pilih banks. Kemudian kita klik favorite, kemudian kita klik import. Kita klik upload file, kita pilih file yang akan kita import, kemudian kita klik open. Kemudian sebelumnya kita akan mengetes apakah file tersebut dapat diimport. Nah, ternyata file tersebut tidak dapat diimport. Kita lihat permasalahannya. Kemudian kita coba Nah, ternyata file yang akan kita import berstatus invalid, artinya bisa diimport. Kemudian langsung saja kita klik import. Nah, berikut data banks account yang barusan kita import. Mengimport data banks account, kita terlebih dahulu masuk ke modul konteks, kemudian kita masuk ke configuration, kita pilih bank account. Kemudian kita klik favorite, kita klik import record. Kemudian kita klik upload file, kita pilih upload
Kita pilih file yang akan kita import. Kemudian kita klik open. Kita tes terlebih dahulu apakah file tersebut dapat diimport. Nah, ternyata statusnya everything seems valid, artinya file tersebut dapat diimport. Kemudian kita klik import. Nah, berikut data bank accounts yang barusan kita import. Sudah berhasil. Untuk selanjutnya, kita akan mengimport data saldo beginnings balance. Kita masuk ke modul accounting, kemudian pilih menu accounting, kemudian kita pilih journal entry. Kita klik favorite, kemudian kita pilih import records. Kita pilih upload file, kemudian kita pilih file yang akan kita import, kemudian kita klik open. Kemudian kita tes apakah file tersebut dapat diimport. Ternyata statusnya valid, langsung saja kita import filenya. Nah, berikut file yang berhasil kita import untuk saldo beginning balance. Selanjutnya kita akan memeriksa main currency agar sesuai dengan negara kita yang kita peroleh. Untuk itu dapat kita masuk ke menu settings, kemudian kita search currency. Nah, di sini ternyata currency sudah sesuai dengan negara kita, yaitu Romania. Kemudian kita klik save. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mengimport data teks. Kita bisa masuk ke modul accounting, kemudian kita masuk ke menu configuration, kita pilih teks, kemudian kita klik favorite, kemudian kita klik import record, kemudian kita pilih upload file, kita pilih file yang akan kita import, kita open, kemudian kita tes terlebih dahulu apakah file tersebut dapat diimport. Ternyata statusnya seem valid, artinya dapat langsung diimport. Kemudian kita klik import. Nah, data tersebut data teks yang berhasil barusan kita import. Berikut tadi penjelasan dari saya mengenai migrasi data accounting. Berikut tadi penjelasan dari saya mengenai migrasi. Berikut tadi penjelasan dari saya sebagai staff accounting, yang mana saya mengimport data yang digunakan untuk modul accounting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya sebagai staff point of sale, yang dimana di sini saya akan mengimport. Di sini ada 5 file, yaitu ada data unit measure, point of sale configuration, lalu ada payment method, lalu ada point of sale kategori, dan yang terakhir price list. Untuk price list sendiri ini importnya setelah inventory mengimport data produk. Untuk yang pertama di sini kita akan mengimport data unit of measure, yang dimana di sini berisi ada ID, name, kategori, type, dan rasio. Baik, langsung saja kita ke Odo. Pada import data unit of measure di sini kita menggunakan modul sales. Jadi untuk sub point of sale itu menggunakan dua modul, yaitu modul sales dan modul point of sale. Untuk mengimport data unit of measure kita menggunakan modul sales, yaitu dengan cara klik configuration lalu pilih yang unit of measure. Kemudian kita klik favorit, kemudian import record. Untuk file sendiri itu berbentuk CSV ataupun Excel. Kemudian kita klik upload file.
Kemudian kita tes. Oh iya. Baik, pada pengimporan file unit untuk unit measure ini terdapat kesalahan pada bagian ID-nya, di mana di sini untuk data ID-nya itu berisikan huruf, aturannya yang untuk ID-nya ini berisikan angka sehingga dapat diimpor di Odoo. Kemudian ini kita klik saja X, kemudian kita klik tes. Maka di sini untuk file unit of measure-nya sudah valid, maka dapat langsung kita impor. Baik, di sini untuk file import data unit of measure-nya sudah kita import, yaitu terbukti di sini ada kartun 24 dan kartun 36 sesuai dengan file yang kita upload tadi. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan mengatur point post configuration yang dimana pada point of sale configuration di sini kita akan men-setting modul point of sale. Jadi di sini tidak mengupload file tapi men-setting pada modul point of sale. Baik, kita akan pergi ke modul point of sale, kemudian kita klik configuration, kemudian kita klik setting. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan membuat shop atau toko baru pada modul point of sale dengan mengklik new shop. Kemudian kita tuliskan toko yang ingin kita buat. Di sini saya akan menuliskan kemudian kita klik save. Lalu kita klik save lagi. Untuk melihatnya kita dapat langsung ke dashboard point of sale. Maka di sini sudah terdapat shop atau toko yang telah kita buat tadi, yaitu toko kelompok 15. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan mengimport file mengenai payment method. Untuk mengimport file payment method di sini kita masih menggunakan modul point of sale, kemudian kita klik configuration, lalu pilih yang payment method. Lalu kita klik favorit, kemudian import record, lalu upload file. Kemudian kita klik tes. Baik teman-teman, di sini untuk file payment methodnya sudah kita tes dan untuk filenya di sini sudah valid, maka kita bisa langsung mengimportnya. Berikut merupakan payment method yang telah kita import, yaitu cash KLP15 dan bank KLP15. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan mengimport yaitu mengenai point of sale kategori. Di sini kita masih menggunakan modul point of sale, yaitu dengan cara kita klik configuration lalu pilih yang post produk kategori. Kemudian kita klik favorit, import record, lalu upload file. Kemudian kita klik tes. Untuk file post produk kategori di sini sudah valid, maka bisa langsung kita import. Baik, untuk point of sale produk kategori di sini kita telah berhasil mengimportnya. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan mengimport price list. Namun kita mengimportnya sesudah staf inventory mengupload tentang produk. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mengupload file
press list. Baik teman-teman, di sini saya akan mengupload yaitu mengenai file press list. Tentunya di sini untuk staf inventory telah mengupload data produk, maka di sini saya langsung saja untuk membuat press list. Kita ke menu produk, kemudian pilih press list. Kemudian kita klik favorit, lalu import record. Kemudian kita klik upload file. Kemudian kita klik tes untuk memastikan bahwa file tersebut valid. Baik, di sini untuk file press list sudah valid, maka kita bisa langsung mengimportnya. Baik, di sini untuk playlist kita sudah terimport. Kita klik. Berikut merupakan tampilan presets yang sudah kita import. Maka untuk file presetsnya sudah berhasil kita import. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh staf inventory. Baik teman-teman, di sini saya sebagai staf inventory akan melakukan migrasi data mengenai inventory. Di sini sudah ada 3 file. Ada produk kategori, data produk, dan data inventory adjustment. Yang pertama kita akan mengimport yaitu produk kategori. Di sini kita menggunakan modul inventory. Kemudian kita klik configuration, lalu pilih produk kategori. Kemudian kita klik favorit, import record, kemudian klik upload file. Kemudian kita pilih produk kategori. Lalu kita klik tes untuk memastikan bahwa file tersebut valid atau tidak. Di sini untuk file produk kategori sudah valid, maka bisa langsung kita import. Baik, di sini merupakan tampilan file produk kategori yang telah kita import tadi. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan mengimport file yaitu mengenai data produk. Masih menggunakan modul inventory, kita klik produk. Kemudian kita klik favorit, lalu import record, lalu klik upload file. Kemudian kita tes untuk memastikan file tersebut valid atau tidak. Untuk data produk di sini filenya sudah valid, maka bisa langsung kita import. Baik, di sini kita berhasil mengimport untuk file data produk tersebut. Lalu untuk selanjutnya file yang akan kita upload yaitu mengenai data inventory adjustment. Di sini kita masih menggunakan modul inventory, kemudian kita klik operation, kemudian kita pilih inventory adjustment. Kemudian kita klik favorit, import record, kemudian kita klik upload file. Kemudian kita pilih data inventory adjustment. Baik, di sini untuk file inventory adjustment sudah valid, maka kita bisa langsung mengimportnya. Baik, di sini merupakan tampilan dari inventory adjustment yang telah kita upload. Maka untuk tugas staf inventory di sini telah selesai. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh
staf purchase. Oke, baik. Di sini saya melanjutkan, yaitu di bagian purchase. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunifat Media dengan CP192. Nah, di sini saya bertindak sebagai manajer purchase. Nah, adapun manajer purchase itu berperan sebagai pengadaan barang suatu perusahaan. Nah, adapun role tugas dari manajer purchase itu yang pertama, insert master data dalam modul purchase. Kemudian yang kedua, itu ada create group. Kemudian yang ketiga, itu adalah login karyawan. Jadi setelah kita membuat grup ataupun membuat akun dari suatu karyawan, kemudian kita akan mempraktekkan untuk bisa login dari akun atau grup yang sudah dibuatnya. Oke, langsung saja kita ke praktek ke menu Udo ya, teman-teman. Oke, nah kemudian ini kita langsung ke sistem Udo ya, teman-teman. Langkah yang pertama untuk manager purchase itu adalah melakukan import data vendor. Nah, langkah yang pertama, tahap pertama dalam melakukan impor data vendor, itu yang pertama kita login ke SOD terlebih dahulu ya teman-teman. SOD sesuai kelompok kita masing-masing. Nah, kemudian jika sudah, kita langsung menuju ke menu modul purchase. Karena saya bertindak sebagai purchase, maka saya akan langsung aja ke menu purchase. Nah, kemudian jika sudah masuk ke dalam halaman awal dari purchase, itu kita langsung saja ke bagian menu order ya teman-teman. Kita ke menu order dan kita pilih di bagian vendor. Nah, kemudian jika kita sudah masuk ke bagian vendor, kita akan melakukan upload sebuah file. Kita langsung saja kita klik favorit. Dan kita pilih import record. Nah, di sini kita akan melakukan upload file, tapi filenya itu harus berupa Excel ataupun CSV. Jadi, dalam melakukan import data vendor, ini ada dua jenis file, yaitu bisa Excel ataupun CSV ya, teman-teman. Kemudian langsung saja saya klik upload file. Oke, kemudian langsung saja kita masukkan filenya, yaitu saya akan melakukan pemasukan file dari master data vendor. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian jika sudah tampil di layar, ini merupakan nama filenya itu kan master data vendor. Nah, jika file itu sudah sesuai, maka nanti di sini akan terisi otomatis. Terisi otomatis sesuai dengan kolom yang ada di file dari data vendor. Nah, di sini itu ada kolom nama, city, country, kemudian ada email, mobile, phone, street, sampai account payable itu semuanya sudah terisi. Artinya file yang saya upload itu sudah sesuai dan sudah bisa terisi semuanya. Sehingga langsung saja kita akan mencobanya, yaitu kita klik tes. Nah, di sini sudah ada ketentuan atau ada notifikasi, yaitu everything seems valid. Artinya, data yang ada di vendor itu semuanya sudah terisi. Kemudian langsung saja kita klik import ya, teman-teman. Nah, kemudian jika untuk vendornya sudah muncul di daftar list, ini merupakan vendornya sudah bisa terupload semuanya daftarnya. Sehingga di sini untuk upload data vendor ini sudah sesuai ya teman-teman dan sudah selesai kita upload.
Kemudian langkah yang kedua dari manager purchase itu adalah import price list vendor. Nah, untuk caranya itu yang pertama kita masih login di bagian modul purchase, kemudian kita masuk ke bagian configuration ya teman-teman. Di bagian configuration kita pilih di bagian vendor price list. Nah, di vendor price list ini kemudian kita akan melakukan upload file juga, yaitu kita pilih di bagian menu favorit dan kita import records. Nah, masih sama dengan yang proses import dari data vendor, yaitu kita melakukan upload file dengan jenis filenya itu Excel dan juga atau CSV ya teman-teman. Kita klik upload, upload file. Kemudian kita langsung pilih data atau file yang kita masukkan, yaitu terkait dengan data price list vendor. Kita klik dan kita pilih open. Nah, untuk data price list vendor itu di filenya itu terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada vendor, produk, quantity, price list, dan produk ID. Nah, ini ya teman-teman sudah terlihat ada beberapa list vendor, ada jenis produknya, ada kuantitinya, ada harganya, dan juga ada ID produknya. Maka langsung saja kita upload dan kita melakukan tes terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul notifikasi everything seems valid, artinya datanya juga sudah sesuai, maka langsung saja kita pilih impor ya teman-teman. Dan ini sudah ada notifikasi di bagian pojok kanan, ini artinya data dari vendor price list itu sudah kita impor ya teman-teman. Yaitu untuk vendor price list di kelompok 15 ini, itu menggunakan currency-nya itu RON, atau mata uang dari negara Rumania. Jadi untuk vendor price list ini itu menggunakan mata uang, yaitu Rumania itu adalah RON ya teman-teman. Sesuai dengan pembagian dari kelompok kami, kelompok 15. Nah, ini sudah terlihat di daftar untuk data vendor price list-nya itu sudah ada, artinya sudah selesai dalam proses impor data vendor price list. Kemudian yang langkah yang ketiga atau tugas manager purchase dalam melakukan upload data, impor data itu yaitu melakukan impor data dari PO. Nah, langsung saja kita tetap berada di menu modul purchase, kemudian kita pilih bagian order, dan kita pilih di bagian request for quotation atau RFQ. Nah, di RFQ ini sudah muncul di halaman awal, kemudian kita pilih menu favorit, dan kita pilih import records. Nah, masih sama dengan langkah sebelumnya, yaitu kita melakukan upload file dengan ketentuan Excel dan juga CSV. Kemudian kita masukkan untuk file dari import PO, kita pilih open. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di bagian import data PO atau RFQ, file kolomnya atau daftar kolomnya ini terdiri dari yang pertama itu ada open. Yang pertama itu ada nama vendor, kemudian ada order deadline, kemudian ada receive data, aktivis, kemudian ada source dokumen, kemudian ada order lines produk, kemudian ada order lines produk atau name, ada order lines quantity, ada UOM,
dan juga ada unit price. Jadi untuk jenis file data yang digunakan dalam import data PO terdiri dari order reference, vendor, order deadline, receipt date, kemudian ada activity, ada order lines per produk, order lines per produk, atau nama, quantity, UOM, unit price, dan masih banyak lagi. Kemudian, jika di dalam daftar ini sudah terisi penuh atau tidak ada notifikasi atau tanda merah di salah satunya, otomatis ini berarti bahwasanya data yang saya import itu sudah sesuai, teman-teman, yaitu data import VO. Kemudian kita tes terlebih dahulu. Nah, di sini ada salah satu tahapan, yaitu di bagian activity, itu tidak terekam atau tidak muncul dalam deteksi. Maka akan saya selesaikan terlebih dahulu untuk bagian activity, karena jika ada salah satu yang tidak bisa sesuai, salah satunya adalah seperti ini, maka kita tidak bisa melakukan import data. Oke, nah jika semua datanya itu sudah selesai, sudah ada notifikasi everything seem valid, artinya datanya sudah bisa kita import ya teman-teman. Kita langsung klik aja import. Nah, di sini, di bagian halaman awal RFQ, itu akan muncul daftar vendor yang sudah kita upload tadi. Nah, untuk kita melihat, untuk mengeceknya salah satu, kita bisa klik salah satu ya teman-teman. Misalnya yaitu berdikari UD. Yang pertama itu misalnya yaitu vendor atas nama Berdikari UD. Nah, di Berdikari UD ini itu mereka itu melakukan beberapa produk. Nah, dengan nomor RFQ-nya itu P0001. Nah, ada beberapa produk, yaitu ada 4, Cadbury Dairy Milk, kemudian ada Coco Milk, ada Caca Coklat, dan juga ada Cap Chicken Ball. Nah, untuk kita mengeceknya, itu kita bisa mengecek di daftar vendor ya teman-teman. Di daftar vendor atau file yang sudah kita upload tadi, apakah sudah terisi secara sistem otomatis atau ada yang belum sesuai. Nah, kemudian kita cocokkan di daftar PO. Untuk berdikari sendiri itu ada 4. Dairy Milk, ada Choco Milk, ada Caca, dan juga ada Cap Chicken Ball. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman sama yang ada di UDO tadi yang sudah kita inputkan, yaitu ada 4 barang juga. Nah, mungkin itu terkait proses import data dari modul purchase. Jadi yang dari manager purchase itu ada 3 data yang harus diimpor. Yang pertama itu tadi ada import data vendor, kemudian yang kedua tadi itu ada import price list vendor, dan yang ketiga itu ada import dari data PO atau RFQ. Kemudian yang selanjutnya, role yang kedua dari manager purchase itu adalah create group, yaitu membuat grup. Maka langkah yang pertama itu tetap berada di modul purchase, namun kita pilih di bagian setting terlebih dahulu. Kemudian, jika di modul setting sudah masuk, langkah yang pertama kita mengaktifkan dari developer mode terlebih dahulu ya teman-teman. Kita aktifkan. Nah, untuk tanda ketika developer modenya itu sudah aktif, itu artinya di bagian pojok kanan ini ada gambar kumbang ya teman-teman. Nah, ini artinya bahwa developer modenya sudah aktif. Kemudian langkah yang selanjutnya dalam membuat grup atau create group, itu kita pilih bagian user and company. Dan kita pilih di bagian group. Dan kemudian langsung saja kita klik new di bagian pojok kiri.
dan kita isikan data sesuai yang kita butuhkan. Nah, karena saya itu berada di posisi purchase, maka saya di bagian aplikasi itu saya isi dengan posisi saya yaitu purchase. Kemudian untuk namanya itu saya isi sesuai dengan kelompok juga. Saya isi yaitu purchase kelompok 15. Kemudian jika untuk aplikasi dan untuk name-nya sudah saya isi, kemudian kita tambahkan user dengan cara add a line, yaitu nama saya adalah administrator, dan langsung saja kita klik new. Namanya adalah Yuli. Dan juga kita klik save and close. Nah, jika usernya itu sudah saya tambahkan, ini cara dalam membuat grup, yaitu membuat akun karyawan, yaitu dengan mengisikan aplikasi dan juga namanya. Jika sudah, kita masukkan data dari usernya, yaitu nama, ada alamat email, dan juga ada bahasa, dan juga nanti ada password juga. Nah, jika sudah selesai, maka langsung saja kita klik save. Oke, ini sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya, yaitu kita akan melakukan login atas karyawan yang sudah saya inputkan tadi, yaitu dengan atas nama Yuli Fatmilia. Maka kita logout terlebih dahulu untuk SOD-nya, dan kita nanti akan masuk dengan akun yang sudah saya buat. Kemudian jika ingin mengeceknya, yaitu kita masuk ke database dengan alamat email dan juga password yang sudah saya inputkan tadi ya teman-teman. Kita langsung klik login. Oke, nah yang selanjutnya ini kita akan melakukan login ya teman-teman dengan akun yang sudah saya buat tadi, yaitu kita menggunakan email yang sudah saya buat tadi, dan juga beserta passwordnya. Nah, kemudian kita login. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Ini tadi itu merupakan tahapan dari proses login karyawan. Jadi tadi saya sudah melakukan create suatu grup. Nah, kemudian kita langsung mempraktekkan dari grup yang sudah saya buatkan tadi dengan nama usernya, kita praktekkan dengan login menjadi karyawan. Nah, mungkin itu saja terkait manajer purchase yang dapat saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kami sampaikan dari kelompok 15. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.